Selamat datang dan beribadah kembali. Hari ini kita sebelum memulai ibadah ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Biarlah kita boleh tetap semangat ya saudara ya. Ini ibadah online tapi tidak mengurangi kerinduan kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Mari bersama-sama kita memfokuskan hati pikiran kita kepada Dia. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai setiap kita, memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan membawa hati kita di hadapannya. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Tuhan melihat hati. Sempurna, berucap
isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku ras sempurna, turut campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, tuntunlah kami ke jalan-Mu ya Tuhan, agar kaki kami tidak salah melangkah ya Tuhan. Berikanlah kami ya Tuhan kekuatan ya Tuhan di setiap apa yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Banyak persoalan dan perkara yang terjadi di dunia ini ya Tuhan, tapi itu tidak membuat kami putus asa ya Tuhan, karena kami mempunyai Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, yang dapat menuntun kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami kembalikan ya Tuhan segala hormat kemuliaan, puji-pujian hanya kepada-Mu. Amin. Mari segenap umat Tuhan, kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan pesan
Sebentar lagi firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan dengan minyak yang baru. Biarlah firman-Mu Tuhan menuntun langkah kaki kami Tuhan, agar kami tetap di dalam jalur rencana-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah dia Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh di dalam hidup kami. Amin. Mari kita angkat pujian ini, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajar aku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajar aku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, seperti lagu yang kami pujikan, jadikanlah kami indah. Biar dari hari ke hari, kami boleh semakin indah di hadapan-Mu, hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi, ini yang akan membuat hidup kami menjadi semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga dapat menyampaikan apapun menjadi kerinduan Tuhan, dan berkat firman Tuhan sungguh boleh mengubahkan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah menjadi cerdik, saudara. Saudara, satu hal yang penting untuk kita pelajari, untuk kita itu renungkan secara bersama-sama. Saudara, ngomong-ngomong tentang menjadi cerdik ini, saya teringat sebuah cerita, ya saudara, cerita yang mungkin saudara sendiri juga sudah pernah dengar.
Saudara, jadi satu kali dalam satu penerbangan itu, di dalam pesawat, adalah Mr. Bean dengan Albert Einstein. Keduanya duduk bersebelahan. Mereka ngobrol seperti itu, lalu kemudian mereka sepakat mau bermain seperti mereka mau adu kecerdasan, gitu ya. Jadi kemudian mereka juga kemudian sepakat akan mengadakan taruhan uang. Ya. Albert Einstein merasa dirinya pintar, dia tahu segala hal, dia mengatakan, oke, beginilah Mr. Bean. Kamu kalau nggak bisa jawab pertanyaan aku, kamu cukup kasih aku $1 aja. Tapi kalau aku nggak bisa jawab pertanyaan kamu, aku akan kasih kamu $100. $100 Amerika. Mr. Bean setuju. Kemudian Albert Einstein memulai pertanyaan. Berapa jarak bumi ke bulan? Dia tanya ke Mr. Bean. Mr. Bean dengan langsung cepat dia keluarkan dompetnya $1 dikasih ke Albert Einstein. Ini dia, $1. Dia nggak bisa jawab. Albert Einstein kemudian mengatakan, oke, sekarang giliranmu ya Mr. Bean, tanya aku. Mr. Bean kemudian berikan satu pertanyaan. Apa yang kalau naik ke atas bukit itu 3 kaki, tapi kalau turun bukit jadi 4 kaki? Saudara, Albert Einstein itu kemudian berpikir keras, apa itu ya? Dia pikir-pikir, kemudian dia ada telepon juga, tanya kepada teman-temannya di laboratoriumnya, sahabat-sahabat cerdasnya, dia terus putar otak, nggak ketemu jawabannya. Akhirnya Albert Einstein dia menyerah, ya udah ini $100 buat kamu. Mr. Bean terima $100-nya, kemudian Albert Einstein penasaran, jawabannya apa Mr. Bean? Mr. Bean kemudian keluar lagi $1 dia kasih kepada Albert Einstein. Aku juga nggak tahu jawabannya. Saudara, tentu ini cerita bukan kisah nyata, saudara. Ini adalah karangan dari orang-orang tertentu, saudara. Tapi sebenarnya yang ingin disampaikan adalah orang yang pandai, orang yang pintar, itu belum tentu orang yang cerdik, saudara. Belum tentu cerdas gitu, saudara ya. Nah, saudara, penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan ini untuk kita itu bisa hidup menjadi cerdik. Saudara, Tuhan Yesus dalam pengajarannya mengajarkan supaya kita itu menjadi cerdik. Nah, tapi sekarang kita akan menggali apa maksud cerdik di dalam Alkitab ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ternyata cerdik dalam Alkitab punya makna yang lebih mendalam, lebih dalam, saudara. Kita akan mempelajarinya dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur. Oke, mari sekarang kita buka dari Lukas pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Lukas 16 ayat yang pertama sampai yang ke-9, saudara. Kalau sudah, saudara, mari kita boleh membacanya bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku nggak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat sekarang. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, saudara, kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah, buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Ayat yang ke-7, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya lagi kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Saudara perhatikan ini, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, 9 ayat firman Tuhan tadi, tentu kita ada timbul berbagai pertanyaan ya saudara ya.
Ini kayaknya memang salah satu perumpamaan yang sulit untuk kita itu cerna, saudara, kita pahami. Tapi nanti kita akan pelan-pelan ya breakdown, saudara ya. Saudara, tapi satu pertanyaan yang paling mendasar biasanya kalau orang Kristen membaca ayat firman Tuhan ini, mereka akan bertanya, contoh, Tuhan Yesus kok seakan-akan setuju atau malahan memuji bendahara yang tidak jujur ini? Biasanya pasti akan bertanya seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus malah memuji bendahara yang tidak jujur ini? Saudara, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan dulu. Saudara, sebelum kita akan melihat lebih jauh perumpamaan ini, kita perlu ketahui dulu konteksnya, saudara ya. Saudara, apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin sampaikan dari perumpamaan ini? Saudara, perumpamaan ini diucapkan Tuhan Yesus itu di dalam konteks sedang mengacu kepada orang-orang dunia. Saudara lihat di ayat yang ke-8b tadi. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara, jadi jelas sekali bendahara yang tidak jujur itu sebenarnya digunakan Tuhan Yesus sebagai contoh untuk menggambarkan orang-orang dunia. Oke? Bukan orang-orang yang Tuhan Yesus setujui, tapi orang-orang dunia. Nah, Tuhan Yesus ingin menggunakan cerita tentang orang-orang dunia ini, kecerdikan mereka ini, untuk mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Ya, saudara udah paham sekarang ya. Jadi begitu konteksnya, saudara. Oke, saudara sekarang sudah paham. Sekarang mari, saudara, saya mengajak kita melihat lagi cerita tadi. Saudara, di dalam cerita tadi sangat jelas ya. Ada seorang bendahara yang sudah mau dipecat oleh tuannya. Karena bendahara itu sudah mau dipecat oleh tuannya, dia memanggil orang yang berhutang kepada tuannya. Dia memanggil orang-orang yang lain. Tujuannya apa? Supaya dia nanti kalau misalnya dipecat, dia itu bisa mendapatkan dia bisa mendapatkan belas kasih, dia bisa diterima kerja oleh orang-orang berhutang sama tuannya itu. Gitu. Saudara, dia memanggil orang-orang berhutang pada tuannya, kemudian dia berikan surat hutang yang baru, saudara. Ya, 100 tempayan minyak. Jadi ada si A, dia hutang sama tuannya itu 100 tempayan minyak. Kemudian karena dia sebagai bendahara, dia memiliki kuasa itu yang memegang kas daripada tuannya itu. Dia kemudian keluarkan surat hutang baru, kamu cukup bayar 50 tempayan minyak saja. Kepada si B, yang utang kepada tuannya 100 pikul gandum, kamu sekarang cukup bayar dengan 80 pikul gandum saja. Tentu senang bukan saudara orang-orang yang berhutang sama tuannya itu. Tapi kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-8a tadi, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur ini. Saudara, sebuah pertanyaan. Saya ingin coba tanya kepada saudara yang menjadi bos. Saudara, kalau ketemu bendahara yang seperti itu, saudara, kira-kira saudara gimana reaksi saudara kepada dia? Tentu saudara akan marah. Saudara akan langsung pecat hari ini juga. Mungkin harusnya mungkin masih minggu depan, tapi hari ini langsung dipecat. Saudara tentu akan marah, saudara. Karena hal ini sebenarnya merugikan tuannya, saudara ya. Orang lain hutang 100, lu malah ngomong jadi 50, dia cuma jadi bayar 50, seperti itu. Tapi tuannya di sini malah memuji. Nah, di sini yang kita akan sama-sama perhatikan, saudara. Ternyata yang dipuji itu adalah kecerdikan daripada bendahara itu, bukan kecurangannya. Jadi fokusnya itu tertuju kepada kecerdikan bendahara itu. Itu yang Tuhan Yesus sedang ingin sampaikan di sana. Saudara, coba kita perhatikan ya, kenapa bendahara tersebut seperti melakukan rekayasa ini dan kemudian dia itu bisa dipuji karena kecerdikannya. Kita lihat di ayat ketiga sampai keempat. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku nggak dapat, mengemis aku malu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saudara. Kemudian kita lihat yang di ayat keempat. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Bendahara ini berpikir cerdik untuk mengamankan masa depannya dengan orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Sekali lagi, saudara, meskipun ini adalah dengan kecurangan. Saudara, di sini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus tidak sedang mengajar murid-muridnya, kalian boleh curang seperti itu. No, saudara. Curang tetap adalah sebuah kesalahan.
Itu adalah sebuah dosa yang tidak boleh dilakukan. Dan itu tidak bisa ditoleransi, saudara. Jelas, saudara ya. Di sini kalau di ayat yang ke-8 kita lihat kata yang dimunculkan di sini adalah cerdiknya. Bukan curangnya. Saya harap saudara bisa paham di sini, saudara ya. Karena Tuhan Yesus itu juga pernah mengajarkan kepada kita, hendaklah engkau tuh cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Ingat itu, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, kembali lagi ke cerita ini. Tuhan Yesus justru menggunakan cara hidup orang-orang dunia itu, yang kebanyakan memang mereka melakukannya dengan licik, saudara. Tuhan Yesus ingin ajarkan pada kita, ada yang bisa kita pelajari loh dari orang-orang seperti ini. Yaitu apa? Kecerdikan mereka di dalam mereka mengamankan masa depan hidup. Kecerdikan mereka di dalam menggunakan resource yang ada. Kecerdikan mereka di dalam memanfaatkan jabatannya yang ada untuk mengamankan masa depannya. Untuk satu tujuan kebaikan. Saudara, Tuhan Yesus ingin anak-anak Tuhan itu bisa memiliki kecerdikan yang seperti itu, saudara. Oke, sekarang kita akan fokus pada kata cerdik ini. Di dalam bahasa Yunani, cerdik itu adalah dalam bahasa Yunani phronimos. Nah, ini sebenarnya kalau phronimos itu memiliki pengertian yang lebih dalam, yaitu bijaksana, cermat, pandai. Jadi saudara, kalau misalnya mau dibuat satu kalimat, phronimos itu sebenarnya punya pengertian gini. Menggunakan segala sesuatu yang dimiliki atau yang dipercayakan kepadamu dengan bijaksana, dengan cermat, dan pandai. Untuk tujuan kebaikan. Oke saudara, itu saudara. Menggunakan segala sesuatu yang dimiliki, yang kau miliki ini, yang Tuhan percayakan kepadamu ini dengan bijaksana, cermat dan pandai. Saudara, Tuhan Yesus ingin kita sebagai umatnya ini, saudara, anak-anak Bapa di sorga ini. Kita itu bisa mempergunakan apapun yang Tuhan percayakan pada kita dengan cerdik ini. Dengan kita tuh bisa mengamankan masa depan kita, keluarga kita, membangun diri kita, membangun keluarga, dan menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan ingin kita memanfaatkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita untuk itu. Saudara, setiap kita diberikan oleh Tuhan banyak, saudara. Akal budi, ya, uang, ya, job, waktu, kemampuan, talenta. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah memanfaatkan itu semua dengan cerdik, ya, untuk membangun diri, membangun sesama menjadi berkat untuk mereka. Saudara, nanti kita coba akan bahas beberapa di sini. Tapi kita akan mulai dengan uang dulu. Karena dari ayat firman Tuhan ini fokusnya memang sedang membahas uang, saudara. Saudara, di ayat 9 dikatakan, saudara, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Pelan-pelan ya saudara, kita gali ayat 9 ini. Saudara, mamon di sini jelas berbicara tentang uang, harta benda. Jelas ya, mamon itu adalah uang, saudara, dan harta benda. Lalu apa maksudnya ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon tidak jujur? Seringkali orang-orang berpikir, itu artinya uang itu menjadi segala-galanya di dalam hidup saya. Salah, saudara. Maksud dari ayat firman Tuhan ini adalah pergunakanlah uangmu itu dengan cerdik. Pergunakanlah uangmu itu dengan bijaksana, cermat, dan pandai. Sesuai dengan fungsinya. Manfaatkan mamon itu sesuai dengan posisinya. Fungsinya. Saudara, kalau ngomong-ngomong tentang posisi, kita tuh perlu clear di sini. Uang itu posisinya di bawah kita atau di atas kita? Di mana, saudara? Di bawah kita, saudara. Kita di atas uang. Kita menjadi tuan atas uang kita. Berarti kita yang mengelola uang itu. Tapi sedih sekali kalau kita lihat pada orang-orang zaman sekarang ini. Tanpa mereka sadari, uang itu di atas mereka. Mereka tanpa tidak sadari, mereka menyembah itu uang mereka. Mereka menyembah itu harta benda mereka, saudara. Saudara, itu yang terjadi, saudara. Saudara, seharusnya, saudara, uang itu di bawah kita, yang di atas kita adalah Tuhan. Yang jadi segala-galanya, yang kita cintai adalah Tuhan dan bukan uang. Kalau itu posisi jadi terbalik, maka kita akan jadi orang yang tidak cerdik lagi. Kita akan menjadi orang yang bodoh, saudara. Tidak wise lagi. Itu yang terjadi kepada akhir-akhir ini, banyak orang-orang yang rugi di dalam investasi bodong. Saudara ikutin berita itu, saudara. Banyak orang rugi karena investasi bodong. Kenapa? Karena hatinya terlalu mencintai uang, terlalu tamak, saudara. Ingin cepat-cepat mendapatkan kekayaan.
akhirnya dia memilih jalan instan seperti itu, mereka rugi. Ruginya bahkan ada yang rugi MM-an, saudara. Saudara, orang-orang yang kalau hatinya itu bukan mencintai Tuhan, tapi mencintai uang, itu orang bisa jadi bodoh, saudara. Atau mungkin bisa menjadi orang yang hidupnya tidak wise lagi. Melakukan tindakan-tindakan kriminal, saudara, dan sebagainya. Tidak wise lagi, saudara. Saudara, ini yang Tuhan itu tidak inginkan terjadi kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita itu tetap perlu mencari uang. Kita kelola uang, kelolalah dengan bijaksana. Tapi ingat, hatimu tidak boleh engkau letakkan pada uang. Hatimu engkau letakkan itu hanya kepada Tuhan. Engkau cintai Tuhan. Saudara, saya dapati quote ini. Jadilah orang-orang yang otaknya mencari uang, tapi yang hatinya mencintai Tuhan, saudara. Saudara, itu maksudnya, saudara. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur itu. Mari kita lihat frasa setelahnya. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Jelas sekali dari ayat tersebut dikatakan bahwa mamon ini bukan sesuatu yang kekal, saudara. Tuhan Yesus memaparkan sebuah kebenaran penting. Mamon enggak kekal. Ia tuh enggak dapat memberikan kekekalan kepada kamu. Coba lihat, saudara. Uang yang kita punya itu enggak bisa selalu menolong kita dalam segala keadaan. Betul atau betul, saudara? Uang memang bisa membeli banyak hal di dunia ini, tapi tidak bisa semua hal dibeli dengan uang. Setuju gak, saudara? Seperti kebahagiaan sejati, umur yang panjang, saudara, bahkan hidup yang kekal. Uang gak bisa memberikan kita itu. Mamon gak bisa memberikan kita itu. Karena dia sifatnya tidak kekal. Itu dimaksudkan supaya jika mamon itu satu kali, dia tidak dapat menolong lagi, saudara. Ya, saudara. Nah, sebaliknya, saudara. Uang yang tidak kekal ini, kita perlu manfaatkan untuk tujuan yang kekal. Yaitu membangun kehidupan kita, menjadi berkat untuk banyak orang, memperluas kerajaan Allah. Saudara, itu yang dimaksud dari frasa supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi itu. Saudara, seperti bendahara yang nanti akan dipecat. Setiap kita nanti juga akan dipecat dari dunia ini, saudara. Saudara mengerti maksudnya? Kita akan take off, kita akan dipecat dari dunia, kita akan meninggalkan dunia ini. Saudara, setelah kita itu meninggalkan dunia ini satu kali, Tuhan itu akan minta pertanggungjawaban kepada kita atas apa yang sudah dipercayakan kepada kita ini, yaitu uang kita ini di dalam kemah abadi itu, saudara. Apakah kita sudah memanfaatkannya untuk tujuan kekekalan, untuk membangun diri, membangun sesama, menjadi berkat, memuliakan Tuhan? Apa jawab kita kepada Tuhan, saudara? Saudara, ini adalah satu hal penting yang untuk kita itu ingat, untuk kita itu pikirkan mulai dari sekarang ini. Uang itu tidak kekal, tapi dia harus difungsikan untuk tujuan yang kekal, saudara. Untuk tujuan yang kekal. Saudara, itu yang dimaksudkan, saudara, ya. Nah, saudara, itu uang, itulah yang sebenarnya dimaksudkan daripada perikop pada hari ini. Tapi jujur, saudara, setelah saya itu menggali lebih lanjut ayat firman perikop ini, saya kemudian berdoa, saya kemudian lihat, ternyata ada banyak aplikasinya. Ada banyak sekali aplikasi yang kita bisa dapatkan dari perumpamaan ini. Karena ini tidak hanya bicara tentang uang, saudara. Tentu ini fokusnya kepada uang, tapi aplikasinya bisa banyak. Karena yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bukan cuma uang, ya saudara. Ada banyak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa lihat daripada orang-orang yang hidup. Keluarga. Tuhan percayakan keluarga itu kepadamu. Tuhan percayakan istri atau suami. Tuhan percayakan anak-anak kepada engkau. Nanti juga mungkin Tuhan akan mempercayakan kepada saya, saudara. Saudara, apakah kita sudah membangun mereka di dalam Tuhan, anak-anak saudara itu, secara khusus? Apakah saudara sudah mengantisipasi masa depan anak-anak saudara juga? Saudara, kalau ketika ngomong ini saya nggak lagi sedang bicara tentang uang, saudara, yang saudara keluarkan untuk biaya sekolah mereka, ya, untuk uang jajan mereka. Bukan, saya nggak lagi ngomong itu. Tapi yang saya lagi ngomong di sini, apakah kita sudah benar-benar mengenal anak saudara itu? Apakah saudara sudah benar-benar memperhatikan kerohanian mereka? Saudara, apakah saudara memperhatikan kehidupan mereka, jiwa hati mereka kepada Tuhan? Karakter mereka. Saudara, mengingat dunia kita ini sekarang makin bergerak ke arah yang makin egois, saudara.
Kita tuh perlu jadi lebih cerdik. Perhatikan saudara, kita perlu cerdik saudara, bijaksana juga. Untuk kita tuh mengantisipasi masa depan anak-anak saudara itu. Saudara sebentar lagi masuk era Metaverse. Metaverse adalah sebuah dunia virtual baru di mana orang-orang nanti akan berinteraksi, berbisnis, bekerja, sekolah itu dalam wujud yang gak nyata. Avatar saudara. Saudara, orang-orang nanti semua akan makin, saudara lihat saja nanti dalam 5 atau 6 tahun ke depan, banyak orang sudah beralih ke sana. Berelasi, berinteraksi dengan orang-orang itu tidak real, saudara. Ibadah aja sekarang sudah mulai ada gereja yang akan, di Indonesia, saudara, sudah ada gereja yang akan membuka ibadah perdana Metaverse. Di luar negeri juga sudah mulai banyak. Saudara, tentu tatanan dunia akan berubah, ada banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi, saudara. Saudara, ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat, tapi juga tentu ada hal-hal yang harus kita itu waspadai. Apa contohnya, saudara? Saudara, dunia akan menjadi semakin egois. Orang-orang akan kehilangan kasihnya kepada sesamanya. Saudara lihat, nanti anak-anak saudara itu akan masuk dalam dunia seperti itu. Saudara perlu antisipasi masa depan mereka itu sejak dini. Kasih tahu mereka. Didik mereka dari sekarang. Ajar mereka bagaimana hidup di dalam kasih. Ajar mereka bagaimana hidup itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Buatlah mesbah keluarga. Beritahu mereka. Nanti di Metaverse ini ada keuntungan-keuntungannya. Tapi ada hal-hal nanti yang harus kamu hindari dan sebagainya. Saudara sebagai orang tua, saudara punya tanggung jawab ini. Untuk saudara harus jadi cerdik untuk mengamankan masa depan mereka, saudara. Saudara, nanti saudara ketika saudara sudah meninggalkan dunia ini, bagaimana kehidupan anak-anak saudara? Saudara tentu ingin anak-anak saudara menjadi sukses, bukan cuma secara materi, tapi juga sukses di dalam kerohanian mereka, kehidupan mereka bisa menjadi berkat. Dan nanti ketika saudara sudah meninggalkan dunia ini, Tuhan akan bertanya, "Hai anakku, aku percayakan kepadamu anak-anak. Apakah kamu sudah membangun mereka? Apakah kamu sudah mendidik mereka di dalam kebenaran firman? Apakah kamu sudah mengantisipasi masa depan hidup mereka?" Gimana jawab kita kepada Tuhan, saudara? Saudara, itu anak. Tadi uang ya, sekarang anak. Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita yang lain? Anggota-anggota keluarga kita yang belum percaya. Tuhan tempatkan mereka di sisi kita saat ini tentu ada tujuannya. Yaitu saudara, untuk apa kita itu beritakan Injil buat mereka. Tuhan nanti juga akan meminta pertanggungan jawab pada kita yang sudah percaya ini. Saudara mengasihi anggota keluarga saudara. Saya mengasihi, tentu saya mengasihi. Maka saudara pikirkan juga masa depan mereka. Keselamatan jiwa mereka, pikirkan itu saudara. Lihat melalui pandemi seperti ini, kesempatan kita membagikan Injil kepada mereka menjadi semakin besar. Dulu, banyak gereja belum masuk YouTube. Saudara mau ajak ke gereja itu susah. Dia harus pergi. Dia harus ganti baju, ya, dia harus pergi ke gereja. Tapi sekarang, saudara cukup, saudara ini untuk yang belum percaya, untuk di hari apapun, saudara bisa kasih mereka dengar YouTube. Ini loh bagus nih. Ada, mungkin bisa sembari dengar, ada lagu rohani misalnya. Ada Sunday Talk, ya, ada Zoom webinar kesehatan. Saudara, gereja kita menyiapkan itu semua, saudara. Untuk saudara juga bisa bagikan kepada keluargamu yang belum percaya itu. Saudara jadi cerdik, saudara. Jadilah cerdik. Jadilah bijaksana. Gunakan resource yang ada untuk membangun orang lain. Untuk membangun keluargamu itu, saudara. Ya, saudara, itu anggota keluarga yang belum percaya. Apalagi, saudara, banyak. Tuhan percayakan kita apa sekarang? Tuhan percayakan kita HP, gadget. Setiap kita, saya yakin lah, kita sudah punya akun Instagram. Kita punya WhatsApp. Semua pasti punya WhatsApp. Ya, atau mungkin ada beberapa punya TikTok dan sebagainya. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memanfaatkan resource yang ada ini untuk membangun orang lain? Apakah kita sudah memanfaatkan resource ini untuk kita itu menjadi berkat, saudara? Saudara, saya punya akun Instagram. Saudara, itu setiap pagi saudara tahu ya, saya kirimkan daily quotes di grup jemaat. Kemudian saya posting di Instagram saya, di story. Ada beberapa kali, saudara, orang-orang itu kemudian melihat story saya, ayat-ayat firman Tuhan itu, mereka dikuatkan. Mereka disemangatkan. Mereka
melihat bahwa wah ini pas sekali nih mengena di dalam hidup saya. Saudara, itu bisa kita lakukan. Jangan kita itu hanya memanfaatkan tuh semuanya untuk kepentingan diri saja. No, itu tidak Tuhan harapkan seperti itu. Tuhan ingin kita membangun diri kita tentu yes, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Bagaimana ini kita bisa manfaatkan untuk kepentingan sesama. Saudara bisa kalau misalnya mau repost daily quote yang saya kirim tiap pagi, saudara bantu, saudara bisa posting di Instagram. Ya. Saudara tentu itu bisa jadi berkat. Atau mungkin kalau saudara di WhatsApp ada teman-teman yang mungkin saudara tahu lagi adalah masalah, saudara bisa chatting dia, berikan dia semangat, berikan dia doa, kekuatan, seperti itu saudara. Saudara, itu saudara, ada banyak yang bisa kita itu lakukan. Masih ada banyak lagi yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Intinya adalah Tuhan ingin kita cerdik. Memikirkan apa yang bisa saya lakukan dengan hal-hal yang Tuhan percayakan pada kita saat ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, memang perumpamaan ini fokus yang dibahas adalah uang, saudara ya. Tetapi kalau kita perhatikan dengan lebih lanjut, saudara, aplikasinya itu bisa macam-macam, bisa banyak sekali. Ayo jadi cerdik. Manfaatkan resource yang ada untuk kita membangun orang. Membangun hidup kita, mengamankan masa depan kita, mengamankan masa depan anak-anak saudara. Menjadi berkat tuh orang-orang yang ada di sekitar, membuat dunia ini jadi lebih baik, saudara. Itu mesti dimulai dari saudara dan saya. Dan ketika saudara bisa cerdik dalam hal ini, di situ Tuhan itu dipermuliakan. Tuhan senang. Mari saudara, jangan menjadi orang yang bodoh saudara. Tapi jadilah orang yang cerdik, yang mau memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam sorga, firman-Mu sudah diberitakan. Kami belajar ya Tuhan, hari ini tentang kecerdikan. Kami sudah mulai memahami apa arti daripada cerdik, yaitu bijaksana, orang yang cermat dan pandai di dalam menggunakan segala resource yang ada untuk tujuan kebaikan, untuk membangun orang, mengamankan masa depan kami, mengamankan masa depan orang-orang ada di sekitar kami, keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan, saat ini ada banyak sekali yang Kau percayakan pada kami, yang mungkin belum dibahas di sini. Ada talenta, ada kemampuan-kemampuan tertentu. Tuhan, ada banyak yang Kau percayakan pada kami. Uang, pekerjaan. Biarlah kami mau dengan cerdik memanfaatkannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak mampu jikalau kami dengan kekuatan kami sendiri. Kami mampu jikalau Tuhan berserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadilah cerdik saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Evangelist Tobin yang telah menyampaikan firman-Nya. Biarlah firman-Nya itu dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman-Nya juga dapat menjadi terang bagi kehidupan kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik sambil kita angkat satu pujian ini, lebih dari emas. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia
seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untukmu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu. Sekali lagi kita pujikan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Mari kita bersatu hati saudara, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau menjadikan kami berharga, karena kami adalah umat ciptaan-Mu yang segambar dan serupa dengan Engkau. Ya Tuhan, Engkau yang menciptakan akal budi dalam pikiran kami. Tuhan, jadikanlah supaya kami ini benar-benar bisa berhikmat dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi cerdik, bijaksana ya Tuhan. Dan kami mau memanfaatkan itu untuk kepentingan orang-orang yang lebih luas lagi, untuk kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kami juga ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami menjadi terang kasih-Mu. Kami bisa menjadi garam dan terang dunia. Kami mau menjadi berkat untuk mereka. Sebab inilah memang adalah identitas kami. Kami ada di dunia ini, dipanggil oleh Tuhan, yaitu untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi berkat, untuk menjadi dampak ya Tuhan. Tolonglah setiap kami ini, ya Bapa. Dimanapun kami berada, di lingkungan pekerjaan kami, kuliah kami ya Tuhan, ataupun sekolah kami mau tetap menjadi berkat. Ya Bapa, kami menyerahkan terus ya Tuhan untuk keadaan orang-orang yang ada di sekitar kami saat ini, di mana orang-orang masih terkena COVID-19, atau mungkin sudah ada banyak di antara kami yang sudah dalam masa-masa pemulihan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah. Ya Tuhan, pulihkanlah. Biarlah di masa-masa seperti ini, situasi yang tidak menentu ini, masalah pergumulan yang bertubi-tubi mungkin menghampiri kehidupan setiap kami. Tuhan, ini boleh menjadi momen untuk kami bisa semakin dekat lagi kepada Tuhan. Momen di mana orang-orang di sekitar kami bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kami secara khusus mau menyerahkan untuk mereka yang belum percaya kepada Engkau. Mereka yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, jamahlah mereka. Saudara, saya mengajak setiap kita saat ini boleh menyebut satu nama, atau dua nama, atau beberapa nama di hadapan Tuhan Yesus saat ini. Mereka yang belum percaya kepada Kristus, sebut nama mereka di hadapan Tuhan pada saat ini, saudara. Ya Tuhan, Engkau mendengarkan nama-nama yang kami sebut ini Tuhan. Kami mohon kiranya belas kasihan-Mu ya Tuhan turun ke atas mereka. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja. Tuhan, tapi gerakkanlah juga kami supaya kami mau memberitakan Injil, menyampaikan Injil kabar baik ini kepada mereka ya Tuhan.
sehingga kami bisa menjadi saluran terang kasih Tuhan kepada mereka. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami rindu mereka boleh mengenal Yesus, mereka boleh percaya kepada Yesus, dan mereka boleh diselamatkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk bangsa kami, Indonesia, pemerintah kami secara khusus, jajaran tertinggi hingga jajaran terendah. Biarlah ada satu kekompakan, ada satu hati yang benar-benar ingin mengasihi bangsa ini. Tuhan, hindarilah daripada mereka jikalau ada niat-niat yang tidak baik untuk keuntungan-keuntungan pribadi belaka ya Tuhan. Tuhan, jamahlah mereka, berikanlah mereka hikmat untuk bisa mengelola bangsa ini dengan baik untuk memajukan perekonomian bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami panjatkan ke hadirat-Mu, dan inilah juga persembahan kami. Biarlah ini boleh sungguh menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, dengan kita tetap bangkit berdiri, mari kita pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah yang kami boleh ikuti pada saat ini. Puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang secara khusus sudah kami dengar. Ya Bapa, materaikanlah itu dalam hati kami, sehingga sungguh kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita selesai dalam ibadah ini, mari kita boleh mengarahkan hati pikiran kita sekali lagi kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, penyertaan, pimpinan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, memampukan kita menjadi orang-orang yang cerdik di hadapan Tuhan, dan boleh memajukan orang-orang yang ada di sekitar kita, membangun orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, persilakan duduk kembali. Ibadah selesai setelah kita mendengarkan warta berikut ini. Selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan. Saudara, pada hari Jumat depan, Jumat ini atau Jumat depan ya, 4 Maret saudara, 4 Maret, gereja kita akan mengadakan webinar seputar LGBT, yaitu memikirkan ulang homoseksualitas. Saudara, di dalam webinar ini kita lebih fokus akan mengadakannya kepada siswa-siswi Kalam Kudus Medan, saudara, SMP, SMA, dan juga Kalam Kudus Siantar. Saudara, kita bekerja sama dengan kedua sekolah untuk mengadakan webinar ini, tapi mengundang saudara-saudara untuk boleh ikut di dalam webinar LGBT ini, saudara. Saudara bisa mendengarnya, nanti saudara mungkin bisa mengajarkannya juga kepada anak-anak saudara. Jamnya adalah jam 9 pagi sampai jam 12 siang.
Saudara, ini memang jam kantor saudara ya, tetapi kalau misalnya saudara nggak bisa ikut di jam saat itu, nanti kami akan tayangkan ini di YouTube, karena memang Zoom-nya kami akan connect dengan live streaming YouTube. Jadi saudara bisa dengar kapanpun melalui YouTube saudara, di jam yang lain. Ya saudara, demikian info pengumuman wartime pertama. Kemudian yang kedua, ibadah kita minggu depan masih dilakukan secara online. Saudara, kita terus doakan ya, supaya situasi COVID di Medan secara khusus ini bisa melandai. Seperti itu, bisa semakin menurun lagi, supaya kita bisa segera ibadah onsite. Tapi biarlah dalam ibadah online tidak mengurangi kesetiaan kita, kerinduan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Ibadah minggu depan, tema ibadah adalah sulit masuk sorga, saudara. Sulit masuk kerajaan sorga. Nanti kita akan merenungkan lagi, saudara, tentang uang, saudara. Ya, saudara, tentang kekayaan, harta benda, saudara. Ya, saudara, demikian saja warta pengumuman hari ini. Saya berharap kita semua sekarang bisa tetap dalam keadaan yang sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.